alangkah baiknya kalau kita dapat sedikit merenungkan di dalam hati kita, ada apa dengan Malaysia? Kenapa mereka semua pilih Malaysia, bukan negara kita Indonesia? Ada apa di Indonesia, dan apa keistimewaan Malaysia? Bukan ke Indonesia, tapi ke Malaysia. Apa salahnya kita? Tentu ini harus ada renungan di dalam. Apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kenapa warga Indonesia tuh IQ-nya rendah, nggak bisa punya pekerjaan, sakit-sakitan? Kecerdasan bangsa ini itu tertinggal jauh dengan dunia. Kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Jangan berharap Indonesia jadi negara maju, apalagi ada influencer di sana yang maki-maki gua terus. Ujung-ujungnya sukses nih, punya duit, tapi mulutnya perlu dicuci rinso. Ngajarin generasi muda kalau lu sukses, lu boleh. Nggak punya sopan santun, moral, atau etika. Cuma ada satu solusi untuk Indonesia bisa jadi negara maju, yang warganya pinter, punya kerjaan, punya banyak duit, dan satu solusi ini dibagi ke 4 bagian. Tapi gua nggak bakal bahas bagian yang terakhir, yaitu politik. Dan sebenarnya simple, mau negara kita maju tuh simple, dan ini bakal ngaruhin ke seluruh hidup kalian, siapapun yang nonton. Kalian share video ini ke teman kalian kalau masih bebal. Urutannya gini: kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Orang-orang yang sehat bakal bisa belajar. Orang yang punya ilmu bakal bisa dapat kerjaan. Orang yang punya duit dari kerja bisa invest lagi di kesehatan, belajar lagi, dan lingkaran itu doang. Tapi ternyata lebih dalam dari yang kalian kira. Kalau udah dapat tiga-tiganya, mulutnya jangan kayak tong sampah. Netizen Indonesia itu netizen paling gak sopan di ASEAN. Urutan 29 dari 32 negara. Diajarin nama siapa? Ya, siapa lagi? Intinya fokus SDM. Kita langsung ke chapter pertama. Kenapa kesehatan itu penting banget? Kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Simpelnya gini, warga Indonesia tuh bahasa kasarnya itu dari lahir. Pas lahir IQ-nya udah rendah, lebih rendah daripada monyet. Dan ini berdasarkan statistik, bukan mulut gua kotor ya. Sebelum kita bahas Prabowonomics, kita bahas problem di Indonesia. Karena 1 dari 3 balita yang lahir menderita stunting. Kalau stunting, lu lahir otak lu udah nggak ke-develop dengan baik. Buat yang nggak ngerti, stunting tuh intinya pas orang tuanya lagi hamil, nggak cukup dapet gizi, makanan, anaknya lahirnya jadi kurang pinter. Dan ini ngaruh ke tinggi badan. Aduh. 1 dari 3 bayi yang lahir di Indonesia itu terkena stunting. Dan dalam arti kata, orang tuanya itu kurang memenuhi gizi untuk dirinya dan juga anak yang ada di dalam kandungannya, guys. Makanya terjadilah hal demikian. 1 dari 3 loh, guys. Miris sekali. Dan life expectancy. Dan Indonesia itu negara nomor 1 yang stuntingnya paling gede. Dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand, kita 27,5%. Dan menurut dunia, ini udah situasi kronis. Kalau angkanya di atas 20%, itu negara udah red alert. Dan sebenarnya gue ngerti kenapa Pak Prabowo itu mau makan siang gratis biar mengurangi stunting. Sama anak-anaknya punya gizi yang bagus. Cuma yang dipertanyakan, possible nggak? Kalau misalnya sistem birokrasinya begitu, prosesnya begitu, gue sih support makan siang gratis. Tapi kalau budgetnya cukup, kepres, banyak yang makan duit dari sana-sini, ujung-ujungnya nggak tepat sasaran. Untuk mengatasin kesehatan di Indonesia, beresin stunting dulu. Poin kedua, soal kelaparan. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas. Indonesia, gue suka swasembada pangannya itu. Kita harus bisa ada makanan. Kita tuh warga yang paling kelaparan, cuma kalah sama Timor Leste dan Laos. Dan kalau kalian ngerasa sampai sekarang yang ngeremehin kesehatan, mungkin kalian di daerah perkotaan makan masih bisa gampang. Kalau di desa-desa, itu problemnya. Baru poin terakhir, itu masalah dokter. Gua mending berobat di luar negeri daripada di Indonesia. 1, masalah kekurangan dokter. Banyak yang sakit nih gara-gara yang tadi. Secara rasio ketiga terendah dari ASEAN. Dan banyak yang jujur ya, gak sebagus itu. Karena dokter itu makan dari jualan obat, bikin orang ketergantungan biar mereka gak sembuh. Jahatnya tuh gitu, walaupun gak semua dokter ya. Masalah infrastruktur juga bermasalah, rumah sakit, alat-alatnya, mendingin ke Malaysia atau Singapura lah. Jadi kalau misalnya presiden bilang, jangan berobat di luar, ya masalahnya di Indonesia kurang bagus. Kalian lihat banner ini, lucu gak sih? Jadi step 1, untuk mau Indonesia maju, Nah, pernah dengar statement dari presiden, ngapain sih orang Indonesia berobat di Malaysia itu ngapain? Emang kurang di dalam negeri? Emang nggak bisa berobat di dalam negeri? Ya karena inilah Pak ya. Tadi dikatakan oleh abang ini bahwa banyak dokter yang jualan obat biar pasien itu ketergantungan dan obat itu harus selalu dibeli. Tapi memang ditegaskan nggak semua dokter seperti itu guys ya, nggak semuanya. beresin kesehatannya. Baru masuk ke poin kedua, yaitu pendidikan.
mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Guru itu harusnya jadi profesi yang sangat amat mulia. Yang bilang sekolah nggak penting itu berapa banyak guru di Indonesia yang dipandang profesi yang rendah, yang gajinya lebih murah daripada roti. Padahal dana pendidikan tuh 600 triliun lebih loh. Pertanyaannya kenapa nggak bisa disalurkan? Again, ini sebenarnya poin politik ya, tapi gue nggak bakal bahas. Kalian harus tahu kasusnya Ibu Supriani. Udah ngabdi 16 tahun jadi guru honorer. Dituduh pukul siswanya yang kebetulan anak polisi. Bilangnya mau dimediasi bayar 50 juta, tapi kan nggak bisa bayar ya. Sekarang terancam pidana dan nggak bisa jadi PNS. Kalian cek sendiri kebenarannya ada di mana. Guru itu nomor satu. Kedua, zonasi. Zonasi itu bisa bikin yang namanya segregasi sosial. Jangan sampai kesenjangan yang punya infrastruktur bagus, punya dana gede untuk bikin sekolahnya keren-keren, yang biasa aja itu malah bikin murid-muridnya ketinggalan. Bukan yang ngeratain, malah jadi problem yang gede. Ada sekolah-sekolah yang muridnya itu harus naik perahu 1 jam untuk bisa ke sana. Karena nggak rata, bahkan ada satu siswa yang kenapa nggak sekolah? Karena udah nggak ada gurunya, udah 3 bulan. Guru zonasi, habis itu kurikulum. Kita outdated banget. Analoginya kayak kereta api mogok nih, udah siap gas kenceng, tapi dihalangin terus. Sejak pertama kali kurikulum kita, dari 1947, udah berubah 10 kali, terakhir itu tahun 2022. Jadi nggak konsisten, nggak pernah bener setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini banyak banget didorong sama faktor politik. Kalian kalau bilang politik nggak penting, itu tuh kurang pintar. Terakhir kita pakai kurikulum merdeka, itu berdasarkan sistem pendidikan dari Finland. Yang nggak ada ujian, nggak ada ranking, nggak ada namanya nggak naik kelas, tapi kita pernah lihat yang SMP aja nggak bisa baca. Pas UN dihapus 2021, di 2024 tuh muncul case kampus nggak mau menerima pelajar Indonesia. Kampus luar udah ngeliat gitu, kita udah aneh dong. Ditambah orang-orang kita, netizen, itu di brainwash sama culture yang males belajar sebenarnya. Kalau kalian lihat TikTok gue, dulu viewsnya tuh gede-gede, gue edukasi. Sekarang udah susah lah untuk reach orang yang mau belajar. Gue sih tetap upload, walaupun gue udah uninstall TikTok karena udah toxic banget di sana. Nah di Indo mendingan joki atau nyontek atau bayar gurunya bahkan. Jadi pendidikan itu poin 2 kalau Pak Prabowo mau bikin Indonesia maju. Setelah kesehatan itu pendidikan. Nah, yang terakhir, pekerjaan. Ujung-ujungnya, we need money. Warganya perlu uang. Problemnya di Indonesia, pekerjaan itu dibagi kedua, sektor formal sama informal. Formal itu kalau kita daftar CV, kita ada kontrak kerja, dapat BPJS dan lain-lain, itu yang harusnya mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi kalau kalian lihat datanya, jauh lebih banyak sektor informal dibanding sektor formal. Kenapa? Soalnya sesimpel negara nggak bisa mengakomodasi perusahaan atau sektor-sektor swasta membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Gue udah bahas soal deindustrialization. Prematur lah kita keluar dari industri manufaktur. Sekarang pabrik mana yang bisa nyiptain barang-barang bagus di Indonesia? Jujur dikit banget. Padahal harusnya itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak. Belum lagi kasus Ritex yang puluhan ribu karyawannya itu resiko untuk nggak punya pekerjaan. Data layoff, data pengangguran, itu tuh problem gede lah. Walau kalau mereka nggak punya duit dan keluarganya nggak bisa invest di kesehatan. Lingkaran setan muter lagi. Dan kalau misalnya kita berpaling ke sektor informal atau namanya gig ekonomi lah. Di sana tuh sebenarnya nggak ada kepastian ya. Kita dapat duit kalau kita kerja, tapi nggak ada aset yang terlalu compounding. Misalnya kalian jadi UMKM, ojol, freelancer. Jadi warganya mau nggak mau harus menciptakan pekerjaannya sendiri karena negara nggak bisa akomodasi. Dan sekarang gue udah ganti saran ya. Kalau kalian bisa kerja di luar negeri, kerja di luar negeri lah. Lapangan pekerjaan lebih banyak, duitnya lebih banyak. Bukannya nggak nasionalis, tapi kita butuh duit. Itu udah kesehatan, berinvest pendidikan, masa kita nggak bisa make money? Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah nggak apa-apa. Sektor informal dulu aja, freelance dan lain-lain. Tapi saran gue selalu cari klien di luar negeri. Dilemanya di Indonesia udah susah cari kerja. Gen Z zaman sekarang itu susah diterima kerja karena kalian sendiri itu punya mindset yang salah. Di generasi gue nggak ada tuh namanya komplain-komplain kalau misalnya lembur, kalau misalnya weekend harus kerja, ada meja pingpong atau enggak. Jadi kalian sendiri juga harus membenahi diri. Ini fenomena perusahaan-perusahaan yang rame-rame pecat Gen Z ini alasan utamanya nih. Kurang motivasi, kurang profesional, organisasi yang jelek, skill organisasi, skill komunikasi. Jadi ada yang harus kalian benahin juga lah. Kita nggak bisa sepenuhnya nyalain keluar. Kalian juga salah. Nggak semua Gen Z kayak gitu. Dan kalau ada yang bilang lu harus good looking untuk masuk ke kerjaan, itu sebenarnya nggak salah. Good looking bukan berarti harus ganteng dari lahir. Tapi dress well, mandi, present yourself itu bukan ugal-ugalan. Baru kalau 3 komponen itu kita bisa beresin di Indonesia, baru kita bisa maju. Nah, nyambung ke apakah Presiden Prabowo bisa solve ini semua? Dan istilahnya namanya Prabowonomics. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat.
Prabowonomics adalah gimana cara kita solve semua itu dan ekonomi kita bisa berkembang 8%, jendelanya bener-bener pendek. Lo nggak beresin sekarang, Indonesia nggak jadi negara maju. Harapan gue tuh gede banget sama Pak Prabowo. Please, tangan besinya dikuatin. Nasionalismenya ditunjukin dengan aksi, bukan omongan doang. Pak Prabowo sendiri bilang jangan omong-omong saja. Padahal speech Pak Prabowo pas pelantikan, itu menurut gue top banget. Dari segi kesehatan, makan siang gratis itu program yang menarik sekali. Eksekusinya jangan sampah. Gue setuju, harus di-solve masalah stunting. Dan sebenarnya ada detail-detailnya nih, apa yang dilakuin, yang bisa ngebuka banyak lapangan pekerjaan, operasional dapur, check up kesehatan gratis. Udah tahu problemnya tuh ada, tinggal masalah gimana cara eksekusi. Terus dari segi pendidikan, Prabowonomics sediain 100-an T kalau nggak salah untuk perbaikan sekolah-sekolah. Dan good newsnya, gaji guru bakal naik. Proper lah, jangan sampai ada yang gajinya di bawah roti. Gue nggak mau lihat ada lagi guru yang dibayar 8.000 per jam. 8.000 per jam, bro. Atau bahkan ada yang lebih rendah lagi, kalian ada pengalaman nggak? Karena untuk ningkatin kualitas pendidikan, bakal dibangun lebih dari 20 sekolah yang standar kurikulumnya itu internasional, IB diploma. Bakal ada 800 kuota di setiap sekolah untuk bisa dapat beasiswa 100% lewat dana abadi. Dan diberesinnya itu dari level TK. Ini bakal long term game sih. Tapi yang gue challenge adalah idenya bagus, plannya bagus, eksekusinya bisa bagus nggak, menterinya kompeten nggak. Yang terakhir, lapangan pekerjaan. Kita udah telat lewatin industrialisasi, tapi bisa nggak kita benerin? Jadi kayak hilirisasi, industrialisasi, manufacturing, itu biar produk dalam negeri. Coba disebut satu produk Indonesia yang berhasil expand ke luar negeri, yang nilai tambahnya tuh inovasi, bukan budaya. Ada nggak satu pun? Jawabannya nggak ada. Kalau misalnya ini diinvest lagi, sektor formal yang berkembang, dan orang ada kesempatan untuk bisa make money. Ada top 8 quick win lah programnya Prabowonomics. Kalian bisa baca sendiri. Tapi again, harapan gue gede. Dan targetnya untuk mencapai 8% itu di tahun ketiga lewat banyaknya investment bisnis, banyaknya FDI yang di luar pemerintahan ya. Karena jujur uang di Indonesia tuh nggak cukup. Harus banyak asing yang masuk ke Indonesia. Kalau ekonomi bisa 8%, gue revisi semua opini gue. Gue angkat topi buat Pak Prabowo. Either way, standarnya lumayan rendah kok sebelumnya. Dan untuk mencapai itu, ada 3 lapisan. Lapis pertama itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan besar global. Lapis kedua, itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan gede yang lokal. Aktivitas ketiga, itu baru UMKM. Jangan kebalik. Kita nggak usah gaung-gaung UMKM keren sekarang, kita perlu tarik yang gede-gede dari luar. Kalau misalnya ini executed well, harapan gue naik lagi untuk Indonesia Emas 2045. For now, let's get back to work. Dan jangan lupa, pas udah punya banyak duit, mulut jangan harus dibersihin rinso. Punya sopan santun, moral, etika, dan lain-lain. Kita mau menang bersama. Jangan punya prinsip kalau gue menang, lu harus kalah. Tapi menurut kalian gimana? Fair gak? Kalau gue bahas lagi, poin keempat nih, selain dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ke politik, tapi capek bahas politik. Menurut kalian gimana? See you guys in next video. Bye-bye. Nah ini guys, mulai saya membayangkan ya, ternyata begitu pentingnya SDM yang berkualitas, begitu sangat pentingnya pendidikan ini, pengaruhnya ini di dalam lingkaran kemajuan sebuah negara ya. Tadi dibahas ya, hal yang paling baik itu adalah melakukan ya, merayu ya para investor asing masuk ke negara kita di Indonesia ini guys. Di Indonesia ini perlu adanya investor asing. Kita jangan munafik ya, bahwa semua negara di Malaysia itu, coba kita lihat, banyak sekali investor asing yang masuk ke Malaysia. Karena apa? Karena investor asing itu percaya di Malaysia itu aman, di Malaysia itu diberikan satu kewenangan, diberikan seluas-luasnya ya untuk dapat mengembangkan ya bakat-bakat yang ada di dalam negeri. Karena SDM di Malaysia itu ya mereka baik-baik saja, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Mohon maaf sekali. Memang banyak SDM di Indonesia ini yang berkualiti, tapi banyak pula yang tidak. Jadi itu tentu membuat keraguan untuk mereka melabur ke dalam negeri. Nah, untuk itu ya guys ya, kita prioritaskan pendidikan, ya, kesehatan, dan juga tadi pekerjaan. Politik juga penting ya guys ya. Pengaruhnya besar. Makanya itu Pak Prabowo mulai mencanangkan ya. Ini sudah tes ya, sudah diuji coba makan gratis di beberapa sekolah, mungkin di Jabotabek guys. Karena di tempat saya belum sampai. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM kita di masa yang akan datang. Perlu sekali ya untuk meningkatkan SDM ini ya, bersusah payah bekerja keras pemimpin Indonesia saat ini untuk melakukannya. Ya, termasuk makan gratis pagi dan juga siang hari anak sekolah. Nah, ini guys, perlu kita tekankan untuk
menjadi negara maju 2045, menjadi negara emas Indonesia, itu haruslah melihat negara-negara maju yang ada di sekitar Singapura, Malaysia, ya, Australia. Perlu ya, janganlah kita meninggikan egois. Alangkah baiknya kita lebih bersabar, menurunkan rasa ego kita, mau kita melihat, mau kita belajar, berguna untuk masa depan kita, berguna untuk masa depan anak bangsa Indonesia ini. Dan janganlah nanti kalau dikatakan, wah ini Bang Indra ini terlalu menghujat, terlalu membenci negaranya sendiri. Bukan seperti itu ya guys ya. Pada dasarnya, pada kenyataannya kita saksikan, bersama kita sudah ketahui, banyak dari perusahaan-perusahaan asing yang membatalkan. Ada juga yang mungkin berinvestasi tapi nilainya tidak terlalu besar. Nah, ini kalau kita lihat dari Malaysia, coba kita balikkan, kita lihat dari Malaysia guys. Kita lirik negara Malaysia, ada berapa perusahaan-perusahaan besar di 2023-2024 ini yang masuk ke negara Malaysia. Alangkah baiknya kalau kita dapat sedikit merenungkan di dalam hati kita, ada apa dengan Malaysia? Kenapa mereka semua pilih Malaysia, bukan negara kita Indonesia? Ada apa di Indonesia dan apa keistimewaan Malaysia? Harusnya kita merenungkan hal itu, ya karena memang banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah maju, ya nggak perlulah saya katakan, pasti Anda sudah paham ya guys ya, ada beberapa perusahaan yang sudah masuk, ya perusahaan internasional, perusahaan yang bukan kaleng-kaleng, itu semuanya ke Malaysia guys, bukan ke Indonesia, tapi ke Malaysia. Apa salahnya kita? Tentu ini harus ada renungan di dalam hati kita, di lubuk hati paling dalam mengapa ini terjadi. Dan hal itulah sedang diupayakan oleh Pak Presiden saat ini, Pak Prabowo Subianto, terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, ya. Ada makan siang gratis. Ini berguna untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, agar tidak kekurangan gizi lagi, agar 3 dari 1 orang itu tidak terkena stunting di Indonesia, agar semua anak-anak Indonesia itu sehat, pintar, cerdas, dan di masa yang akan datang memiliki SDM yang berkualiti. Kalau SDM kita berkualiti, maka kita sudah bisa dapat seperti negara Malaysia, yang mana perusahaan-perusahaan asing itu melabur ke negara Malaysia. Nah, ini perlu kita pelajari guys. Perlu kita lihat, jangan sisi buruknya. Alangkah baiknya kita terus berbenah untuk kemajuan negara kita. Bukan hanya Malaysia, tapi juga Singapura. Kita saksikan Singapura ya guys ya. Negara yang mungkin kecil saja ya, dibandingkan dengan Provinsi Aceh pun belum ada apa-apa besarnya Singapura itu guys. Tapi alangkah kayanya mereka, alangkah majunya mereka ya guys. Kalau SDM, sumber daya manusia mereka itu sudah sangat maju, maka tidak ada kata lain, negara mereka itu sudah menjadi negara maju sejak lama guys. Itu didorong karena SDM, dan SDM berkualitas. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.